Selamat pagi menjelang malam. Assalamualaikum Mbak Ubed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami senang sekali nih Mbak Ubed Karso hadir di studio yang megah ini. Memang ini Sindikat Media ini studionya itu didesain seperti mall. Seperti mall. Ya, mall itu kan membuat orang menjadi lupa. Setiap orang masuk ke dalam mall itu dia pasti akan jalan atau mengelilingi satu lantai, melihat toko-toko, tahu-tahu dah maunya tutup. Nah ini juga sama, ini studionya mewah sehingga seperti inilah kondisinya. Nah, ini Mbah Ubed itu adalah termasuk orang yang sebenarnya tidak begitu suka publikasi. Jadi makanya kami ini beruntung sekali beliau berkenan hadir, dan pasti banyak hal yang akan ini ya bisa nanti saya tanyakan. Ya, ini pasti mewakili ini ya teman-teman yang ingin mengetahui sebenarnya mengapa ini Mbah Ubed yang beliau adalah Rois Suriah PWNU Jawa Tengah dan juga salah satu pengasuh pondok pesantren Al Itqon, tapi di luar itu kok dikenal sebagai kiai yang ini ya, kiai aktivis atau kiai yang suka mengumpulkan teman-teman yang inilah pikirannya agak radikal, ya yang suka melawan itu. Ya ini Mbak Ubed, mungkin satu yang bagi saya sangat menarik itu adalah jenengan kan membuat ini ya apa itu gerakan pertanian organik. Iya. Mungkin bisa diceritakan apa ideologi di baliknya sehingga jenengan kok concern terhadap pertanian organik. Ya, dan latar belakang saya sering berkumpul sama aktivis-aktivis itu karena memang dulu ketika muda tidak pernah berkumpul dengan aktivis-aktivis. Di samping itu justru pada masa-masa saat sekarang ini saya sangat perlu sekali mendengarkan suara para aktivis dan berdiskusi pada aktivis-aktivis tersebut, sebab saya masih yakin banyak aktivis-aktivis yang masih murni, yang sangat memperhatikan nasib masyarakat yang ada di bawah. Jadi kalau saya tidak bisa langsung terjun ke bawah, mendengarkan aspirasi masyarakat bawah, yang kebanyakan adalah umat Nahdliyin, maka saya bisa mengambil informasi dari aktivis-aktivis tersebut. Tentunya apa yang harus kita kerjakan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat bawah itu. Kami tidak bisa berpikir sendiri, dan tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan. Karena pengamatan saya barangkali tidak sedetail sahabat-sahabat aktivis, ya maka mau tidak mau dan wajib saya untuk berkumpul sama teman-teman aktivis ini. Insya Allah mereka berniat baik, barangkali karena keterbatasannya dia tidak bisa memberikan langsung manfaat kepada umat dan tidak bisa kontinu. Saya juga demikian. Masyarakat kami atau istilahnya komunitas kami ya tidak bisa membuat manfaat yang sebaik-baiknya kecuali dengan menjalin relasi dari kalangan apapun, termasuk tentunya yang paling penting adalah aktivis-aktivis ini. Ini bukan berarti suatu pemberontakan, bukan. Nah, cuma ini Bapak, minggu malam yang lalu kan saya mencatat itu. Ya. Jangan ngendikan kalau istilahnya tidak ada perlawanan, itu kok rasanya kurang afdol. Itu mungkin maksudnya bagaimana itu? Gini, masyarakat Jawa itu kalau dipangku akan mati kan gitu. Artinya kreativitasnya akan mandek gitu. Dan mereka tidak bisa peka terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat. Maka kita harus melihat bahwa banyak sekali
kekurangan-kekurangan yang ada pada masyarakat. Banyak sekali hal-hal yang tidak tepat yang dilakukan oleh pemerintah ini pada masyarakat, atau banyak sekali yang semestinya itu ditangani oleh pemerintah tidak segera ditangani. Maka dari sisi-sisi itulah, jadi istilahnya karena banyak hal-hal yang negatif, maka itu menarik tentunya kita atau teman-teman yang positif itu tertarik ke situ. Bagaimana tertantang untuk bisa sedikit berbuat pada masyarakat. Bukan berarti kita melawan, energi perlawan itu bukan berarti secara verbal melawan itu. Tapi di situ ada tantangan. Nah, tantangan itu harus dilawan. Nah, maksudnya energi perlawanan itu. Oh ya, berarti selama ini jika ada misalnya kayak yang di itu ya dari Jepara, terus ada teman-teman yang timbul rokok, terus kemudian wadat itu ketika mereka itu merasa tidak bisa mengadu kemana-mana, itu kok selalu datangnya ke mungkin dalam hal ini ke jenengan itu bagaimana itu berikutnya? Barangkali sama menderitanya, barangkali. Iya, jadi merasa sefrekuensi atau senasib gitu ya. Ya, kita kan bisa berbuat kepada sahabat-sahabat dan masyarakat ini tidak harus berupa materi, tidak harus berupa nasihat-nasihat, dan kita merasa empati itu juga meringankan beban mereka. Ya kami baru bisa empati, bisa menasihati saja, belum bisa berbuat apa-apa sama sekali. Ngancani lah istilahnya, ngancani meskipun secara faktual, secara zahir itu tidak memberikan efek apa-apa, barangkali secara batinnya beliau itu merasa ono kancane gitu. Nah terus ini Mbak Fiat, mungkin dari latar belakang fikih ya, apakah itu sebuah kewajiban atau bagaimana bagi seorang ulama untuk membersamai? Ya itu tanggung jawab. Ya saya tidak mengatakan diri saya sebagai ulama, tapi saya hanya sebagai pembantu, istilahnya khatim dari ulama-ulama tersebut. Jadi ulama itu membawa risalah, mewarisi risalah kenabian. Apa yang menjadi tugas Nabi saat sekarang ini harus diteruskan oleh para ulama-ulama. Dan ulama itu tidak hanya mengurusi masalah ibadah-ibadah murni sebagaimana sholat, haji, puasa, dan lain sebagainya. Tapi Rasul itu mengurusi segala hal, termasuk bagaimana mengentaskan kemiskinan kalau mampulah. Kalau Nabi jelas mampu. Bagaimana memperhatikan orang-orang yang tertindas, berpihak pada orang-orang yang tertindas, dan lain sebagainya. Pekerjaan ulama memang di situ. Nah, begini, Bapak ini kan belakangan di seluruh tanah air ya, mulai dari barat itu dari Sumatera, terus kemudian juga di kota-kota lain, termasuk di Demak sendiri, dan di Jawa juga ada sebagian yang belakangan ini kerusakan lingkungan ya. Jadi ada banjir, ada berbagai macam bencana yang sebenarnya itu lebih banyak karena ulah manusia. Nah, dengan melihat situasi semacam itu bagaimana? Ya ulah manusia, ada yang masif perusakannya, ada yang karena kebutuhan darurat dan lain sebagainya. Tentunya tidak semua manusia gitu. Tapi kadang-kadang banyak sekali orang yang serakah, yang ingin mengeksploitasi alam ini. Nah tentunya kalau alam ini dieksploitasi, keseimbangan akan berubah kan gitu. Akhirnya terjadi bencana dan lain sebagainya. Ya yang mengeksploitasi
secara berlebihan inilah yang harus kita ingatkan, harus kita tentang. Namun bukan itu saja, penderitaan masyarakat yang sudah kadung menjadi korban dari eksploitasi alam ini harus kita dampingi, istilahnya harus kita dampingi. Nah, kalau membantu belum bisa apa-apa, hanya mendampingi saja. Artinya ini kalau dikaitkan dengan ini ya, organisasi Nahdlatul Ulama kan sebenarnya bisa setidak-tidaknya inilah apa, punya suara yang cukup didengar, atau kalau misalnya yang bersuara itu adalah kelembagaan NU, itu kan bisa menjadi penyeimbang setidak-tidaknya. Pripun itu? Ya seharusnya demikian. Masalahnya mau bersuara atau tidak, atau ketika bersuara kita itu didengar atau tidak kan gitu. Yang jelas kewajiban kita adalah bersuara. Kewajiban kita didengar atau tidak, kewajiban kita sudah gugur. Yang jelas kita harus berusaha, misalkan mengatasi bencana-bencana dan mencegah bencana yang ada. Harus berusaha. Kita tidak diwajibkan untuk berhasil di dalam berusaha tersebut. Hasil tidak itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita itu adalah berusaha. Gitu. Ya meskipun kalau kita berusaha itu tentunya membuat langkah-langkah yang kira-kira berhasil. Meskipun gitu. Kalau bencana itu sebenarnya sudah bisa bisa diprediksi lah istilahnya. Kalau misalnya penggundulan hutan, terus kemudian alih lahan dan pembangunan ini ya apa itu sistem pertanian yang satu apa itu jenis itu. Ya, itu kan pertanian produksi itu kan satu jenis dan lain sebagainya, sehingga keanekaragaman itu hilang. Kalau keanekaragaman itu hilang ya otomatis keseimbangan alam ini menjadi goncang kan, demikian. Ya kita kemampuan kita lah. Kemampuan saya itu palingnya ngomel saja, baru ngomel. Kalau ngomel tidak didengarkan pripun ya? Apakah harus perlu istighosah atau apa ini? Artinya ngomel itu ngomel kepada pihak luar barangkali yang bertanggung jawab itu. Kemudian kepada masyarakat, korban, itu kita menemani sambil mengamati kira-kira yang kita mampu untuk kita kerjakan apa. Tapi kebanyakan ya di luar kemampuan kita. Nah, terus ini Mbak Bet, sekarang terkait pertanian organik gitu ya. Itu ada yang namanya Kadang Tani Sarwatulus gitu ya. Nah, itu bisa Mbak Bet ceritakan bagaimana proses munculnya gerakan pertanian di sejumlah daerah yang berusaha untuk menanam padi secara organik gitu. Jadi gini, kalau menurut pengetahuan saya itu seluruh penyakit itu asalnya dari makanan. Nah, oleh karena itu kita makan harus sehat dalam diskursus ilmu kesehatan kan demikian. Sehat itu ya bukan yang steril real, tapi yang alami. Saya pahami yang alami. Nah, alami sebab jasad kita ini kan alami, maka sebaiknya dimasuki hal-hal yang alami. Sekarang banyak penyakit karena makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, meskipun halal, tapi barangkali menurut ukuran fisik kita, fisik orang Indonesia itu tidak sehat, alami. Nah, maka yang sehat apa? Kembali kepada alam gitu, pada alam yang asli. Salah satu latar belakangnya begitu. Yang kedua itu pertanian kita itu sangat mahal di mana pestisida dan pupuk itu mahal kan. Nah, ini bagi masyarakat yang punya sawahnya 1/4 hektar, setengah hektar,
lumayan, bahkan 1.000 meter persegi. Pupuknya mahal, apa-apanya mahal. Ya bagaimana kalau biaya pemupukan dan pestisida itu lebih banyak daripada panennya, ya akhirnya atau sama lah, akhirnya para petani kita, masyarakat kita itu tuh cuma sambatan saja. Kerja bakti ya? Ya kerja bakti saja. Ya itu bagus amal, tapi kan ya kita manusia yang perlu timbal balik. Saya nanam ya ada keuntungannya gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, karena kelangkaan pupuk. Pada waktu kelangkaan pupuk tahun berapa itu, nah masyarakat itu mengadu pada waktu itu ke DPR-nya sudah mentok, ke kepala daerahnya sudah mentok, akhirnya kan kembalinya kepada kami yang dianggap sebagai bapak mereka lah. Ya tentunya saya tidak bisa mengusahakan menurunkan pupuk dari Pusri atau dari apa, kan tidak bisa, atau memberikan subsidi pupuk kan tidak bisa. Maka harus kita bangun potensi yang ada pada diri kita dan lingkungan kita. Yang seharusnya itu sebenarnya tugasnya pemerintah ya? Ya kita bangun, dan alhamdulillah kita didik mereka 5 hari. 1 hari kita didik untuk kita bangun ideologi tani, ya, artinya tani itu adalah penolong negeri. Panjenengan punya jasa yang besar pada negara ini sebagai penyedia pangan. Orang-orang nggak makan ya mati semuanya. Pemerintah tidak jalan, apa-apa tidak jalan. Nah harus dibangun itu, dan dibangun kenapa sekarang ada kesenjangan petani dengan kelompok-kelompok lain. Ya karena adanya praktek-praktek yang menyimpang di dalam pengadaan pangan ini. Ya mereka kita edukasikan supaya tahu lah gitu. Nah itu 5 hari misalkan, 1 hari untuk itu, 2 hari untuk praktek pembuatan pupuk, 2 hari untuk pembuatan pestisida. Jadi yang paling berbahaya itu kan pestisidanya. Banyak pengalaman di daerah-daerah itu masyarakatnya stunting dan IQ-nya rendah karena penyemprotan pestisida itu masuk ke kampung-kampung atau masih menempel pada sayur-sayur atau tanaman yang misalkan satu tanaman umpamanya kol sampai dipupuk, disemprot dari usia ini sampai 7 kali. 7 kali sebelum kita makan itu ya Pak? Iya. Wah berarti bahaya sekali itu. Umpamanya gitu. Nah itu kan saya perhatikan, kalau badan kecil tidak masalah, badan kecil tapi otaknya cerdas. Misalkan saya menanam umpamanya contoh sawit, enggak contoh sawit ya. Jangan sawit lah, jangan sawit. Yang masyarakat kami ini suatu daerah itu kebutuhan dasarnya dan kebutuhan sederhananya sudah cukup dengan tanaman-tanaman yang ada, misalkan kopi atau apa. Tapi sifat manusia kan ingin lebih ya, lantas merambah hutan gitu, penggundulan gitu. Ya merambah hutan ya, meskipun itu misalkan tanaman kopi yang akarnya juga bisa sedikit untuk menahan air. Tapi untuk permulaan kan tidak bisa lah. Sebelum besar sudah datang hujan, banjir, ambrol tanahnya. ya gitu. Itu kebanyakan. Dan pembukaan lahan itu maka akan menimbulkan sedimentasi. Sedimentasi ke sungai. Kalau toh di daerah kidul itu sungai ke waduk, sedimentasinya tinggi, waduknya boleh, manfaatnya tidak maksimal, biaya pengurukannya terlalu mahal, ya akhirnya ya keseimbangan itu terganggu.
Terus kemudian ini saya bukan peneliti, tapi diberi kabar dari para peneliti tersebut. Ternyata bahwa pupuk-pupuk kimia itu menjadikan permukaan tanah itu menjadi keras. Karena keras, air tidak bisa menyerap gitu. Kemudian ya unsur haranya tentunya berkurang, sangat berkurang. Kalau itu bertahun-tahun terus dengan pupuk kimia, ya akhirnya tanahnya mati. Dari mandul ya itu. Iya. Kalau saat ini istilahnya petani binaan itu sudah di beberapa titik. Artinya kalau dihitung kota kabupaten dan juga luasnya misalnya. Saya tidak begitu tahu secara detail sebab peran saya itu hanya sebagai provokasi lah, provokator aja. Tapi jumlahnya cukup banyak ya, artinya hampir merata ya di Jawa Tengah itu. Yang jelas 11 kabupaten yang sudah agak merata. Dan kemudian yang sudah merata itu kami sudah tidak mendampingi lagi. Jadi dianggap sudah mandiri gitu ya? Sudah mandiri. Kayak Bluro itu pemerintah sudah turun tangan. Jadi nggak alhamdulillah. Artinya kami sudah tidak lagi nyambangi, tidak cuma tanya-tanya saja gitu. Kayak ini kan kalau disambungkan dengan programnya Pak Gub misalnya, dan juga ini terkait program nasional, ini kan ketahanan pangan itu kan adalah salah satu ini ya poin utama yang kalau nasional ini juga ibaratnya Jawa Tengah itu adalah salah satu titik tumpunya. Nah, mungkin nggak Bang Ubed bahwa konsep pertanian organik ini dihandle oleh ini ya oleh pemerintah misalnya? Yo bisa saja, tapi jangan perspektifnya, jangan perspektif proyek gitu. Kita harus sabar sama masyarakat itu, mendidik, mendampingi, membuat demplot, memberikan contoh gitu. Ya memang itu tugas pemerintah kan, dalam hal ini kami, apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah dan apa yang kurang dari pemerintah itu baru kami masuk. Yang sudah diurusi pemerintah ya sudah, iya biar aja. Artinya gini, Bapak, untuk ini ya, untuk tahap pertama, setahu saya itu kan pasti kaget ya, tanah yang biasa memakai pupuk kimia ketika dibuat organik, pasti kan dia hasilnya tidak seperti biasa. Nah, ini kan butuh rentang waktu ini ya, masa transisi. Sementara kan kebanyakan petani kita itu sumber dayanya kan istilahnya bekerja musim ini ya untuk hidup musim berikutnya. Kalau tidak ada ibaratnya campur tangan itu kan mereka juga sulit sepertinya untuk diubah beralih ke masa itu. Kalau langsung organik dan langsung tanah itu nyangkulnya pakai eskavator yang lebih dari 50 cm baliknya gitu. Apakah kita mau nyangkul pakai itu? Memang ada di Wonosobo, karena tanahnya sudah mati itu ya? Untuk membalik tanah itu harus pakai eskavator itu, yang buat bangunan duduk-duduk itu. Memang itu pengalaman saya kaget sana itu, loh itu ada eskavator di tengah sawah, di perkebunan. Saya tanya, mau dibangun apa Bu? Sama penjual kopi di pinggir jalan. Kemudian dibangun apa-apa Mas niku pancen macule ngangge niku. Jadi sudah keras itu ya. Sudah kadung keras. Nah, itu kalau pakai pupuk kimia lagi ya nanti mungkin jadi batu ya dia. Jadi batu. Nah, terus airnya tidak bisa merembes ke bawah. Jadi air itu paling-paling tembusnya hanya 20 sampai 25 cm. Artinya cacing-cacing juga tidak bisa hidup. Termasuk belut. Belut tidak bisa hidup. Ya gitulah. Memang tidak bisa 100%. Tapi sebagaimana yang ada di Demak itu ada
eksperimen. Eksperimen ya. Eksperimen itu pengurangannya pupuk kimia bertahap, 50%. Setelah itu panen tanam kedua sintetisnya 25%, terus yang ketiga nanti baru full gitu. Yang ketiga baru full, dan itu bisa naik. Kemarin pengalaman 1 hektar bisa naik 8 kintal gitu. Per bahu atau per apa ya? Itu kita tetap sampelnya per hektar ya. Yang ukuran yang CGS lah, yang MKS gitu. Yang nasional bisa naik. Dan untuk mengajak masyarakat memang sulit itu. Karena apa? Masyarakat belum percaya. Sehingga ada temen yang modelnya gini, dia membuat pupuk organik gitu, organik. Dah, ini pakai sawahmu. Kalau nanti panennya berkurang, nanti saya ganti kekurangan itu. Subsidi lah ya. Dan jelas pupuknya tidak bayar. Ya. Tapi kalau panennya bertambah, berarti baru nanti bagi 2 tambahannya itu, dan pupuknya tetap tidak bayar kan, bagi 2. Kalau tambahnya 8 kental berarti saya dapat 4 kental dong. Gitu. Itu ada yang sampai kayak demikian, itu membuat sampai 60 hektar dia itu. Jadi dia tidak punya sawah. Nah, itu. Nah, bayangkan kalau 60 hektar, gampangannya setiap panen dia dapat bagian 4 kental. Lumayan kan. Itu untuk tahap pertama. Tahap kedua, panennya kedua bisa lebih. Tahap kedua dia sudah tidak mau digitukan. Saya beli saja dari kamu, atau saya tak buat sendiri. Ya, kan udah tahu ilmunya. Ya yang kita harapkan itu yang membuat sendiri. Namun masalahnya bahan-bahannya itu ya satu, sampah-sampah organik. Tentunya yang bagus itu ada kotoran binatang, sapi misalkan. 1 sapi, 3 sapi itu misalkan untuk 1 hektar gitu. Jadi kita itu tidak seimbang antara hewan piaraan dengan jumlah sawah. Apalagi ini kan ya sapinya udah banyak dipotong gigi itu. Katanya Pak Prabowo kan begitu, setiap hari membutuhkan berapa belas ribu sapi yang harus dipotong. Nah ini gini Bapak Bet, idealnya kan atau harapannya lah, dengan petani menanam padi organik gitu, itu kan juga nantinya akan dikonsumsi sendiri. Nah, tapi saat ini harga padi atau beras organik kan lebih tinggi, ada selisih yang cukup besar. Nah, sehingga kan ketika ada hasilnya kan justru apakah nanti tidak padinya dijual, kemudian petani yang menanam tetap membeli beras yang lebih murah itu? Ya kalau demikian kita gagal. Jadi semestinya dijual dengan harga sama dengan beras biasa, itu petani sudah untung. Ya. Tapi pertama kali kan dia spekulasi, harga spekulasi kan itu. Spekulasi, saya tanam pakai organik kan, wah alhamdulillah, dan berasnya enak, dimahalkan umpamanya. Namun itu tidak tujuan kita itu bukan karena penghasilan yang banyak, justru tujuan kita itu bagaimana masyarakat kecil bisa makan beras yang sehat gitu. Sehingga lebih sehat. Bukan yang baik kita jual kemudian kita pakai beras bansos yang sudah lama, hasil impor yang sudah pada luar umpamanya ya saya tidak tahu. Tidak itu yang dimakan kemudian panennya dijual. Berarti apa? Berarti kami gagal untuk membangun ideologisasi pertanian kan gitu.
Jadi harusnya ketika hasil panen melimpah, padi organik itu bisa dijual dengan harga yang sama ya. Sama, itu sudah untung. Jadi kalau saat ini masih mahal, ibaratnya saya mau beli organik itu harganya 2 kali lipatnya itu. Nah, masalahnya organik itu ada semacam badan sertifikasi kan. Badan sertifikasi itu biayanya mahal, kemudian jadi mahal. Tapi panjenengan juga tahu sertifikasi itu yang tadinya untuk mengawasi mutu, sekarang untuk monopoli gitu. Bagi ibaratnya masalahnya tidak sederhana yang kita ya, sebenarnya mahal itu, maka ada yang 1 kilo 22.000 dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pakai istilah organik itu ada aturannya. Kita harus sertifikasi mahal jelas. Kemudian meskipun bisa nanti dijual yang mahal, tapi akhirnya yang bisa beli orang yang punya duit kan. Yang punya duit semakin sehat, yang di bawah ini semakin sakit itu lainnya. Ya, apalagi BPJS banyak yang dipotong, repot. Jadi kita pakai istilah beras sehat gitu aja. Dengan pengawasan yang sederhana. Pokoknya satu, tidak pakai pupuk kimia, tidak pakai pestisida kimia, pestisida sendiri. Kemudian air, memang kualitas air ini sangat menentukan. Padahal pertanian sepanjang ini kalau kita periksa airnya itu logam beratnya sudah terlalu tinggi untuk sebuah pertanian. Kalau tanda sebuah lahan pertanian itu sudah sehat, itu apa indikatornya? Indikatornya ya kalau kita ya banyak belutnya. Misalkan kemarin di Demak itu yang sudah 2 kali panen saja sudah muncul ikan nila sampai dapat 2 tong. Bukan gitu. Ikan sapu-sapu ini. Bukan. Ya. Kemudian hewan-hewan yang lain itu kayak katanya ada kunang-kunang dan lain-lain. Ya, kunang-kunang itu indikasi. Yo, saya hanya tahu dari cerita-cerita itu dari teman-teman lingkungan itu yang indikator yang paling mudah bahwa lingkungan itu udaranya masih bagus, ada kunang-kunang gitu. Dan sekarang kita untuk menemukan kunang-kunang sudah sangat sulit. Di Semarang ini sudah tidak ada kunang-kunang. Adanya mas unang. Ini Mbak Bet, satu pokok bahasan yang terakhir. Ini kan meskipun jadwalnya belum pasti ya, dan kemarin sempat muncul ada kepanitiaan yang sudah di-expose ya, tapi juga oleh Ketua Umum dibantah. Ini untuk dinamika NU dalam hal ini adalah PBNU. Nah, ini jenengan sebagai salah satu jujukan dari kedua belah pihak untuk supaya konflik ini bisa berakhir dengan baik, itu istilahnya apa? Masukannya jenengan pripun untuk ke depan itu? Enggak, siapa bilang saya jujukan ya. Enggak, saya cuma sebagai pengurus Jawa Tengah, karena kami ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan hiruk pikuk ini kan, gitu aja. Dan itu pun setelah ada perintah dari Kiai Spo kan gitu. Saya tidak mampu untuk itu semuanya. Siapa sih itu? Nah, ibaratnya harapannya ini kan NU ini sebagai organisasi yang ya anggotanya setidak-tidaknya separuh lebih lah dari rakyat Indonesia. Jadi artinya kalau NU baik ya otomatis ini kan juga Indonesia akan insya Allah baik. Iya betul. Ya, untuk ke depan itu yang kalau ke depan kan dihitung, kalau misalnya dianggap Agustus itu kan tinggal menghitung hari. Ya istilahnya apa yang menjadi harapan atau kegelisahan atau inilah keinginan jenengan sebagai ya panjenengan barangkali kalau bertanya itu salah alamat sama saya. Dan saya hanya sebagai pengurus skupnya hanya Jawa Tengah saja. Meskipun ya memberikan kontribusi sebatas kewilayahan
teman-teman kami sebagai pengurus di Jawa Tengah ini, jadi menawi kepanitiaan dan lain sebagainya itu semuanya adalah PB gitu. Barangkali kita pernah mengusulkan kepanitiaan ini harus disusun dengan melibatkan dan berkonsultasi dengan Kispo dan lain sebagainya. Apakah PB sudah minta setelah berkonsultasi dengan Kispo, saya juga tidak tahu. Ya, Jadi saya tidak tahu, saya dongkroknya ya di Jawa Tengah aja kan. Jadi nanti bagaimana di muktamar? Ya muktamar ini bukan hanya muktamarnya NU. Maksudnya bagaimana? Lah panjenengan sudah bilang bahwa NU lebih dari 50% kalau NU baik. Nah ya, artinya ini kan juga banyak kepentingan yang ibaratnya melihat NU sebagai sebuah institusi yang seksi lah. Tidak salah, harapan aktivis-aktivis itu tidak salah. Cuman kami itu bisa memenuhi harapan-harapan teman-teman itu apa tidak. Sebagaimana panjenengan tadi bilang, kalau NU baik, Indonesia ini baik. Ya. Wah, memang berat itu. Berat ya, memang demikian. Kalau sudah ingat itu saya sudah tidak bisa bicara apa-apa artinya, karena tanggung jawabnya kok besarnya kayak demikian. Ya, artinya juga mengikuti mekanisme organisasi gitu saja ya itu. Iya, panjenengan sebagai insan pewarta dan lain sebagainya sampai punya kesimpulan kayak gitu. Nah, jadi ya semuanya berikhtiar supaya dalam muktamar nanti kita tidak hanya ribut masalah siapa ketua dan lain sebagainya, tapi isu apa yang akan kita kembangkan dan yang akan kita perjuangkan setelah muktamar itu. Nah, dari isu itu dan program itu siapa yang sanggup untuk melaksanakan kan gitu. Idealnya begitu gitu. Nah, ya memang banyak tarik menarik. Ya sebagaimana tadi panjenengan, karena 50 plus itu kan artinya pendulum ada di situ. Ya ini mungkin kaitannya dengan 2009, 2029 kan sebagainya. Ya alamnya itu wajar bagi mereka yang punya kepentingan. Masalahnya dari kami itu bisa eksis enggak dengan adanya tarikan-tarikan tersebut. Artinya bisa on the track atau tidak? Iya gitu. Kalau istilahnya terlalu banyak godaan kan juga goyah nanti masanya. Ya jangan menyalahkan orang luar. Nah, kembali kepada integritas diri sendiri itu. Ya kalau orang luar ya saya sebagai politisi, saya sebagai orang yang berkepentingan 2029 ya jelas saya akan mempengaruhi kan. Paling enak ya istilahnya mengkooptasi NU itu ya. Jadi ibaratnya yang paling murah lah ya, dalam tanda petik ya, maksudnya paling mudah ya. Nah, tapi kan itu memang watak kan. Nah, bagaimana kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kita yang bisa dikooptasi itu yang namanya oportunis kan tetap ya akan menggunakan segala macam cara itu ya. Iya, kita yang akan dikooptasi ini bisa mempertahankan eksistensi diri apa tidak gitu. Nah, pripun kalau menurut ibaratnya ini kan antara kiai-kiai kan pasti ada forum itu jalur komunikasi informal, artinya suara-suara yang ideal, yang masih punya integritas. Ya kalau kiai saya yakin masih banyak yang memiliki cita-cita ideal. Nah, masalahnya itu kan kiai-kiai itu satu, dia sibuk di pesantrennya, dia sebatas mobilisasinya ya barangkali saya saja karena saya adalah kiai pengangguran kan gitu. Itu yang bisa jalan sana-sana sambil untung saya bisa jalan-jalan ke sawah kan gitu. Nah cuma itu aja lah.
masalahnya yang menerjemahkan kemampuan kiai dan mengoperasikan cita-cita kiai itu yang kadang-kadang tidak konsisten gitu. Nah, demikian masalahnya demikian. Kalau saya bertemu dengan kiai-kiai ya, Masya Allah, beliau itu banyak sekali yang masih tulus. Istilahnya masih banyak yang idealis mempunyai integritas ya. Integritas, masalahnya yang mengoperasi, yang melaksanakan itu kan tidak bisa secara langsung. Nah itu masalahnya, atau anak-anak mudanya sebagai orang yang malah kadang-kadang memanfaatkan kiainya itu. Nah, jadi ya semuanya harus bareng-bareng gitulah. Tidak bisa kiai sendiri, tidak bisa wartawan sendiri sekedar mewartakan. Nah, kita harus menjalin relasi dengan sahabat-sahabat atau orang-orang yang memiliki visi untuk Indonesia yang akan datang. Ya karena ini kan banyak yang ibaratnya menaruh harapan kepada ya NU yang sebagai salah satu pilar utama yang bisa menentukan arah. Jangan nakut-nakuti demikian lah. Oke, ya artinya ya bareng-bareng lah kebetulan. Nah, ya mungkin ini NU bisa mulai membuka ruang untuk menjalin itu menjalin komunikasi dengan ya saya yakin sudah pihak-pihak luar ini. Jadi saya yakin sudah ya dengan pihak-pihak aktivis misalkan di Jawa Tengah. Saya sering mendengarkan keluhan sahabat-sahabat itu sebenarnya sebagai wartawan yang selalu mengamati keadaan, memotret, juga kumpul sama panjenengan dan sebagai seniman-seniman yang mengekspresikan kekecewaan mereka. Ya semacam itu ya, yang itu adalah awal eksekusi dari akumulasi persentuhan NU atau dalam hal ini saya dengan sahabat-sahabat, ekspresinya bagaimana. Kalau ekspresinya keliru, tidak tepat ya sudah, tapi setidaknya saya sudah ya. Gitulah. Oke Mbah, ini yang terakhir pesan jenengan untuk inilah istilahnya untuk pemirsa ya. Jadi ini istilahnya dalam situasi yang semacam ini ya. Jadi dengan banyaknya kabar buruk yang diterima oleh sebagian besar rakyat setiap hari. Jadi istilahnya kok tidak ada ya. Kita bangun pagi terus melihat medsos, baca koran, lihat TV itu kok kabarnya yang membuat rakyat senang. Nah itu dalam situasi semacam ini apa pesan Mbak Fred untuk inilah untuk kawan-kawan atau untuk diri sendiri lah minimal itu, supaya kita bisa tetap menjalani hidup ini dengan kita harus menjadi orang yang baik. Mudah aja, apa kemampuan kita, apa yang kita bisa berbuat untuk sesama yang positif, kecil apapun itu kerjakan. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Bagaimana kita bisa berarti di tengah-tengah kawan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, meskipun sekecil apapun. Ya kalau setidaknya kita tidak bisa berbuat manfaat, ya jangan sampai membuat masalah dengan teman atau di tengah-tengah masyarakat ini. Itu pertama kali. Yang kedua ya kita harus menggali potensi-potensi kita bersama. Bagaimana kita bisa berbuat untuk Indonesia kita ini kan gitu. Siapapun sebagai seniman harus berekspresi dan ya kadang-kadang kritik, kadang-kadang apa. Insya Allah kalau kritik itu lahir dari hati yang tulus, insya Allah bermanfaat, tidak karena kebencian dan lain sebagainya. Panjenengan sebagai pewarta juga demikian. Jadi yang mendidik, yang
piye apike ngono. Wong Jawa kan piye apike kan gitu. Ya, artinya kita tidak harus ginilah, kadang-kadang kalau kita melihat pemerintah yang kita membenci secara total itu juga tidak boleh. Jadi kita mengkritik itu adalah karena rasa tanggung jawab kita. Namun ketika kita menjelek-jelekkan, itu ya hal yang keliru. Jadi yang bagus kita dukung, yang kurang tepat kita kritik kan gitu. Tentunya dengan etika kritik tersendiri. Saya kira panjenengan lebih pinter lah dalam hal ini sebagai wartawan. Nah, dan harus gitu. Oke, matur suwun sangat Mbak Bet nggih atas rawuhnya di sini.